Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Riau, Bapak Dr. Zul Asdi beserta seluruh jajaran. Selanjutnya Ketua Panitia yang sudah bersusah payah dalam waktu yang singkat bisa mencetak baliho sebesar ini. Ini luar biasa ini. Fotonya pun saya tak tahu dapat di mana. Lalu kemudian tokoh senior Ikatan Dokter Indonesia, sahabat saya, orang tua kita, Bapak Profesor Dr. Suhaimi. Selanjutnya encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tausiah sampai jam 11, karena setelah itu masjid ini mau dirapikan untuk sholat Jumat bagi yang lupa hari ini hari Jumat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, penawar, penyembuh. Al-Quran sebagai obat. Penyakit ada dua, zahir dan batin. Maka dokter mengobati yang zahir, ulama mengobati yang batin. Tapi kalau ada dokter yang bisa agama, baca Quran, maka dua-dua sudah di tangannya, zahir dan batin. Dokter tapi punya jadwal ceramah tausiah di An-Nur, dua-dua sudah di tangan. Dokter tapi bisa baca Quran, penyakit zahir dia sembuhkan, penyakit batin dia sembuhkan. Sudahlah dokter, bisa pula baca Quran. Sudahlah tak dokter, tak pula pandai baca Quran. Mati je lah, tak ada guna lama-lama hidup. Ustaz ni ceramahnya kasar sekali kata. Banyak orang tersinggung dengar ceramah saya. Itulah yang ngejek-ngejek di internet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa beda dokter dengan saya yang tak dokter? Apa beda dokter dengan mereka di luar sana yang tak dokter? Sama-sama jarum, dipegang oleh dokter, dipegang tukang jahit, lain hasilnya. Dokter sekali cucuk aja 5 juta, tukang jahit berkali-kali cucuk 100.000. Sama-sama senter, dipegang tukang jaga malam sama dipegang dokter, lain. Tukang jaga malam senter besar, bolak balik 5 baterai habis 75.000. Dokter senter kecil, telinga kiri sekali, telinga kanan sekali, 2,5 juta. Sama-sama martel, martel tukang rumah, martel kayu, beratnya hampir setengah kilo. Mukulnya berkeringat, dipegang sama dokter kecil pukulnya ke lutut, 5 juta sebelah. Sebelah kanan 5 juta, sebelah kiri 5 juta, 10 juta. Berapa zakatnya kalau 10 juta? 2,5%, 250.000 kali 3.500 Ikatan Dokter Riau, 250.000 kali 3.500, 875 juta. Itu baru lutut. Apalagi kalau yang 3 huruf tadi, telinga, hidung, tenggorokan. Entahlah. Oleh sebab itulah maka dokter ini potensi yang luar biasa. Makanya saya sebetulnya tak ada waktu lagi. Tadi Pak Ketua Panitia bertanya, ada tak Ustadz waktu kosong? Nanti saya bilang tak ada, bunyinya sombong. Saya bukakan HP saya, kita tengok satu-satu. Tak ada. Hari ini sebetulnya tak ada, tapi karena yang ngundang dokter, paksa saya datang.
daripada suntiknya kita. Saya paling takut sama dokter. Dulu saya sakit, dibawalah sama Pak Suhaid Lukman ke rumah sakit Ibnu Sina, rumah sakit ibu dan anak Zainab, rumah sakit ibu anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Sampai di dalam, dikasihnya lah dokter anak gadis. Saya waktu itu belum nikah, masih lajang. Dipegang-pegang dokter itulah perut saya. Keluar dari ruangan itu ditanyanya, "Mat, gimana?" Sebelum jumpa dokter itu berkunang-kunang kepala saya, Bang. Sesudah diperiksanya, gempa aku rasa. Saya paling jarang ke dokter. Hampir setahun, 2 tahun ini tak ada ke dokter. Karena saya merasa sehat. Jangankan pergi ke dokter, baru jumpa Pak dokter udah sehat kita. Begitulah mereka menebarkan kedamaian. Saya jumpa dengan Pak dokter dulu jamaah tetap kita di Pekanbaru, sekarang buka praktek di Batam. Apa kata dia? "Ustadz Somad, saya ngobrol dengan pasien, saya tanya bapak tinggal di mana, bagaimana keadaan keluarga, sudah berapa lama sakit. Belum saya kasih obat dia sudah sehat. Belum dia makan obat, belum saya suntik sudah sehat. Kenapa gitu dokter?" Karena rupanya yang sakit itu bukan badannya tapi jiwanya. Oleh sebab itu dokter-dokter yang mengerti agama, dia bangkitkan semangat orang. Belum dia kasih resep obat, orang sudah sehat. Karena ternyata sebetulnya Pak dokter, berapa persen obat itu membuat orang sehat? Ustadz Somad, obat itu buat orang sehat cuman 20%. Yang 80 sugesti dari dalam diri dia bahwa dia sehat. Itu yang ngomong bukan ustadz, dokter. Kalau ustadz yang ngomong begitu, kata pepatah Arab, "Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib." Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Saya tak mau bicara kedokteran, nanti orang akan bilang Ustadz Somad bicara kesehatan ngomongnya ajaib-ajaib. Biarlah ini domennya, koridornya Bapak Ibu dokter sekalian. Tapi hasil pekerjaan itu Allah yang sudah memilih Bapak Ibu pada profesi ini. Ada pengacara, lawyer, advokat, ada guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, dosen, ada insinyur, arsitektur. Kenapa Allah pilihkan ini untuk Bapak Ibu? Ini mesti diyakinkan. Inilah makna beriman kepada takdir. Allah yang sudah menempatkan Bapak Ibu di tempat yang strategis ini supaya apa? Supaya menjadi kemaslahatan untuk umat. Alhamdulillah, berdirilah satu bernama Madani Mart, tempat belanjanya. Bangkitkan semangat, koordinasi dengan masjid, hubungi Pak Faisal Qamar, Ketua Masjid An-Nur, Masjid Al-Falah, masjid yang lain, buat bergiliran. Habis tablik akbar hari Ahad bersama Dr. Mustafa Umar, langsung sebarkan voucher, sebarkan iklan, sebarkan belanja bersama ke Madani Mart. Jadi habis pengajian bersama, spiritual sudah, mentalnya sudah, tapi material perlu. Karena orang perlu makan beras, gula, minyak, maka pergi ke Madani Mart. Ini dikoordinir. Maka kalau tidak, ekonomi kita diambil oleh orang. Ini yang dipesankan oleh Buya Muhammad Nasir. Apa kata dia? Ada orang yang berprinsip di kepalanya, Islam ritual biarkan. Kalau mereka kumpul di tanah lapang, sholat, zikir, istighosah, tablik akbar, biarkan. Islam ritual biarkan. Islam ekonomi awasi. Islam politik habis. Oleh sebab itu maka banyak orang yang takut menyentuh politik, banyak orang yang takut menyentuh ekonomi, karena akan diawasi, karena akan dihabisi. Ini perjuangan kita. Politik, saya tidak pernah bosan, saya tak pernah sebut nama, saya tak pernah sebut partai. Saya hanya mengatakan pilih pemimpin yang peduli pada Islam, peduli pada masjid, peduli kepada maslahat umat. Kalau umat Islam tak peduli politik, akan dipimpin oleh politikus-politisi yang tak akan peduli pada Islam. Itu suatu kemestian. Ekonomi juga begitu.
Jangan sampai kita punya umat tapi ekonomi kita diambil orang lain. Bahwa saya mengajak umat Islam belanja ke tempat muslim, ini memang sudah kemestian kita semua. Saya diajak untuk launching acara 212 Mart. Pertama kali yang ngajak saya launching 212 Mart itu di Palembang. Berikut ini kami panggilkan Bapak Ibu dokter ke atas pentas untuk menyerahkan plakat untuk launching supaya masyarakat tahu alamatnya lengkap, nomor rekeningnya bagi yang ada bantuan sumbangan, semuanya kelengkapan. Saya tanya ke Habib Mahdi, Ketua FPI Sumatera Selatan Palembang. Habib, iya, kenapa ini dokter-dokter semua? Karena kata Habib Mahdi, dokter inilah yang sudah berkumpul bersama dengan saham mereka sehingga berdiri 212 Mart di Sumatera Selatan Palembang. Spirit ini terus saya sampaikan. Alhamdulillah, saya sangka tadi ini acara tabligh akbar mau membuat 212 Mart. Rupanya dokter kita malah sudah punya, bernama Madani Mart. Bagi bapak ibu yang tidak dokter ingin juga punya 212 sudah ada, Kita Mart sudah ada, Madani Mart sudah ada. Kasih nama Pak Ustadz, Somart. Banyak orang minta nama anak sama saya. Ustadz minta nama anak laki-laki perempuan. Ini ada pula yang minta nama supermarket Islam kita, apa namanya? Saya baru pulang dari Surabaya, ternyata Hidayatullah juga punya pesantren dan punya supermarket namanya Sakinah, sehingga ketika orang masuk ke dalam dia mendapatkan sakinah, ketenangan. Ustadz masuk ke sini tenang, masuk saya ke dalam memang tenang, kencang AC-nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi program Madani Mart ini terus buatkan brosur-brosur kecilnya, sebar masjid. Salat sudah Islami, puasa sudah Islami, zakat sudah Islami, belanja mesti juga Islami. Belanja. Nanti mau endorse video pendek kita buatkan, mau buatkan iklannya kita buatkan, sebarkan, koordinasi. Hari Jumat pagi siapa tausiah? Dr. Saidul Amin, kontak Ustadz Saidul Amin. Habis tausiah Jumat pagi langsung bawa umat belanja. Nanti hari Sabtu siapa? Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Dr. Mawardi Muhammad Saleh habis pengajian Sabtu pagi, ini masjid. Ahad pagi siapa? Ustadz Mustafa Umar. Sudah dapat 3 subuh. Subuh Jumat, subuh Sabtu, subuh Ahad. Ustadz Somad kapan? Hari Senin malam Ahad di Masjid Raya. Jamaah Masjid Raya hari Senin habis tausiah kita langsung belanja. Begitu sampai ke lokasi, maaf Pak Ustadz udah tutup. Tentu kita buatkan jam khusus. Jadi umat ini kita didik. Kalau tidak, na'udzubillah, nanti dia sholatnya sudah Islami, Allahu Akbar, baca Qur'annya Islami, tapi makannya, belanjanya, ekonominya tidak Islami. Ini program sudah bagus. Program yang kedua, Jumat Barokah. Jumat Barokah apa maknanya? Ada pengajian. Dokter yang sudah memperhatikan kesehatan jantung, kesehatan paru-paru, kesehatan telinga, hidung, tenggorokan, kesehatan mata. Tapi jangan lupa, dokter itu juga punya jiwa yang tak bisa disentuh tangan, tak bisa diraba panca indera, yang tak bisa dilihat mata. Ada saatnya dia lesu, letoy, loyo, lunglai, padahal badannya sehat, tapi rupanya imannya sedang down, dia sedang jatuh. Oleh sebab itu dia mesti dibangkitkan semangatnya, spiritnya. Dengan apa? Kajian bahwa kita ini hidup ini mengalami berbagai macam resiko. Hidup adalah berani mengambil resiko. Life is take risk, dengan berbagai macam resikonya. Besar masalahmu, lebih besar lagi dia tempat engkau mengadu. Angkatkan 2 tangan, Allahu Akbar. Banyak dosamu, lebih besar lagi ampunan dia, Astaghfirullahalazim. Kering jiwamu, panaskan dia dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man salla alaiya salatan, siapa yang bersalawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat aku asyara sayyiat,
ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu 10 darajat, dinaikkan derajat tingkatan kemuliaan. Maka jiwanya yang kering dibangkitkan. Katanya orang barat tidak percaya kepada roh. Mana itu roh? Mana itu? Buktinya orang barat kalau kecelakaan, apa kata dia? SOS, save our soul. Dia tidak katakan save our body. Dia tidak katakan selamatkan tubuhku, kulitku, darahku, tulangku, jantungku, darahku, nadiku. Tidak. Tapi yang dia katakan save our soul, jiwa. Mana jiwa? Tak nampak. Mata jendela jiwa. Dari mata kita bisa menatap orang ini, apa yang terjadi dalam dirinya. Maka kadang jangan terlalu lama ditatap orang. Dari tatapan matamu aku sudah tahu. Kenapa? Nampaknya kau gatal. Mohon maaf ibu-ibu, saya agak jarang memandang kemari. Saya dari tadi kemari aja. Karena saya pernah ceramah, saya buat seimbang banyak. Tiba-tiba masuk SMS, Ustadz kan penceramah, janganlah tengok bini orang. Astagfirullah.